warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kedengaran dengan baik suara saya, Ustazah semuanya, Bapak dan Ibu-ibu semuanya? Ya, dengar baik. Baik. Dengar, Ustaz. Dengar, Bapak. Baik, alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala 'ala 'abdil kitaba lam yaj'al lahu 'iwajan qayyima. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu sayyidana Muhammadin mu'alliman wa mubasysyiran wa nadhira wa da'iyan ila Allahi bi'idnihi wa sirajan munira. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu wa safiyuhul ladzi la nabiyya ba'dah. Faqala Allah azza wa jalla fi kitabil aziz, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighadin wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-mu'minul qawiyyu khairun wa habbu ilallahi minal mu'minid dha'if wa fi kullin khairun. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhu an-nabiyyul karim. Wa nahnu ala dzalika minal mu'minin syahidin. Bismillahi rabbil alamin. Yang kita hormati, kita banggakan dan selalu kita doakan Ustazah Atifah Hasan beserta keluarga besar daripada Aliansi Perempuan Peduli Indonesia yang tadi baru dilantik kepengurusannya di tingkat DPW dan juga yang menyelenggarakan Rakernas pada siang hari ini. Yang saya hormati dan selalu juga kita doakan para tokoh-tokoh nasional yang tadi telah berkenan untuk menjadi Dewan Pakar, Dewan Pembina, dan yang akan terus menyertai perjuangan daripada Aliansi Perempuan Peduli Indonesia. Alhamdulillahirabbil alamin, saya turut bersyukur dan mendoakan agar Aliansi Perempuan Indonesia dengan kepengurusan barunya, dengan komitmennya yang tadi baru disampaikan melalui pelantikannya, akan diridai oleh Allah SWT, dimudahkan di dalam melaksanakan program-programnya, dan nanti betul-betul bisa berkontribusi, sebagaimana tadi diingatkan oleh Prof. Din, oleh Pak Gubernur, Pak Anies, dan oleh tokoh-tokoh kita tadi, Pak Aher, dan juga Pak Sandiaga Uno, agar betul-betul bisa berkontribusi, memberikan tambahan kebaikan dan kebajikan supaya menjadi selain amal soleh, menjadi dakwah, tapi juga sekaligus melanjutkan peran bersejarah yang telah dilakukan oleh para bapak bangsa dan juga para ibu bangsa. Saya selalu menyebut ibu bangsa juga, karena hakikatnya memang Indonesia bukan hanya menghadirkan bapak bangsa, tapi juga ada ibu bangsa. Kan tidak mungkin ada bapak bangsa, ada anak bangsa, nggak ada ibunya. Makanya LGBT kan bukan. Ada bapak bangsa, ada ibu bangsa, karena memang banyak sekali ibu bangsa yang terlibat melahirkan Indonesia kita yang merdeka. Jadi syukur saya demikian, dan saya akan lanjut kepada tema yang dimintakan kepada saya tentang penguatan nilai-nilai kebangsaan di negara Pancasila. Saya kira pertama yang harus kita sepakati dahulu adalah mengapa kita harus membahas tema ini. Pikiran saya adalah karena kita semuanya umumnya latarnya adalah dari dunia kajian keislaman, dari pesantren, dari madrasah-madrasah, dari kampus-kampus Islam gitu, atau yang punya komitmen tentang masalah keimanan, keislaman untuk keindonesiaan. Dulu di pesantren kita ada satu kaidah yang menjadi amat sangat dipentingkan untuk bisa kita jadikan sebagai salah satu dari pegangan kita. Ungkapan itu adalah wa faqidu syai'i la yu'tih. Kalau kita tidak punya, nggak bisa memberi. Kalau kita tidak punya, karenanya juga tidak bisa berkontribusi. Kalau kita tidak punya pemahaman tentang nilai kebangsaan, lah mau memberi apa? Kalau kita tidak punya pemahaman yang baik dan benar tentang Pancasila, nah bagaimana kita berkontribusi di negara Pancasila? Ya, seperti kemarin misalnya dengan hiruk pikuk tentang rancangan undang-undang tentang HIP. Ini HIP ini mungkin bacaan orang Sunda ya. Katanya orang Sunda tidak punya V, tidak punya F. Jadi F atau V dibanyak P. Jadi HIV. HIV atau HIP orang Sunda sama saja. Jadi rancangan undang-undang HIP ini adalah satu rancangan undang-undang yang menggambarkan tentang tidak dipahaminya Pancasila dengan baik dan benar. Karenanya menghadirkan kacauan, kegaduhan, penolakan di mana-mana. Masuk Pancasila yang sudah final kita sepakati masih bisa menjadi Trisila, menjadi Ekasila. Nah, ini kan kacau. Masuk Pancasila yang sudah kita sepakati
dan di situ ada pengorbanan luar biasa dari umat Islam, kemudian atau hadiah luar biasa dari umat Islam, tapi kemudian bisa diperas menjadi tadi Trisila Ekasila atau di downgrade menjadi setara dengan undang-undang saja, atau bahkan sila pertamanya tidak dianggap penting, karenanya tidak disebut sebagai ketika nyebut tentang visi manusia Pancasila atau citra diri manusia Pancasila, nggak disebut tuh. Nomor 1 berketuhanan yang Maha Esa. Enggak. Kalaupun disebut kadang-kadang yang disebut sebagai berketuhanan saja. Nah, kan beda ketuhanan yang Maha Esa dan ketuhanan. Dulu waktu menghadirkan kata-kata yang Maha Esa itu jihad dan istiadat yang luar biasa daripada para kiai-kiai kita. Sehingga jadilah ketuhanan yang Maha Esa. Kiranya undang-undang itu kadang-kadang disebutnya ketuhanan malah ketuhanan yang berkebudayaan. Ini kan Trisila. Itu satu hal yang lebih mendowngrade sila pertama lagi. Dan malah kemudian disebutkan di pasal yang lain sebagai ketuhanan itu adalah ketuhanan yang Maha Esa tapi berdasarkan kepada kemanusiaan yang adil dan beradab. Itu juga menyalahi fakta sejarah tentang bagaimana dahulu Ki Bagis Hadikusumo ketika menerima Pancasila dengan sila ketuhanan yang Maha Esa, beliau menolak dan mengkoreksi bacaan yang salah dari tokoh yang lain yang membaca ketuhanan yang Maha Esa berdasarkan kemanusiaan yang adil dan beradab. Ki Bagis Hadikusumo mengatakan, tidak begitu kesepakatan kita. Kesepakatan kita adalah ketuhanan yang Maha Esa, titik. Kemanusiaan yang adil dan beradab, titik. Persatuan Indonesia, titik. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam persatuan perwakilan, titik. Dan kemudian keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi penting betul untuk kita memahami tentang Pancasila supaya kita bisa yu'ti, karena kita tidak faqidu syai'. Jadi karena kita mengetahui, maka kita bisa berkontribusi. Karena kita mempunyai, kita bisa memberi. Mempunyai dan berkontribusi, inilah yang saya kira siang ini akan coba kita bahas dalam bentuk penguatan nilai-nilai kebangsaan di negara Pancasila. Sekali lagi kalau kita tidak punya, tadi muncullah kacau-kacau seperti dalam rancangan undang-undang tentang HIP itu. Ibu-ibu, saudara sekalian, para pimpinan Aliansi Perempuan Indonesia yang saya hormati, saya ingin menegaskan kembali bahwa kalaupun kita membicarakan ini, tema ini, dan tadi Prof. Dian sudah menyampaikan, dan juga Pak Anies Baswedan, dan tokoh-tokoh yang lain. Tapi ada yang spesifik terkait dengan keterlibatan perempuan di dalam menghadirkan Indonesia dan kebangsaan Indonesia kita. Yang tadi belum disebut oleh beliau semuanya. Seringkali orang kemudian menyebut tentang Indonesia ini mulai hadir, berbangsa Indonesia menjadi hadir dengan hadirnya Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober. Itu tidak salah juga gitu ya. Sekalipun nanti dalam Sumpah Pemuda juga ada pemudinya, Sumpah Pemuda dan pemudi, karena nanti dalam tiga butir Sumpah Pemuda itu kan selalu dikatakan putra dan putri Indonesia, putra dan putri, maksudnya Sumpah Pemuda dan pemudi, tapi ya sudahlah. Begitulah populernya menjadi Sumpah Pemuda. Sumpah Pemuda Indonesia ini kita ketahui dilaksanakan pada tanggal 28 Oktober tahun 1928. Yang menarik sekali adalah bahwa tidak lama dari tanggal 28 Oktober, tepatnya tanggal 22 Desember tahun 28, para perempuan Indonesia berkumpul di Yogyakarta. Kalau Sumpah Pemuda di Jakarta 28 Oktober tahun 28, maka pada tanggal 22 Desember tahun 1928, perempuan Indonesia, organisasi perempuan Indonesia, pimpinan perempuan Indonesia berkumpul di Yogyakarta dan membuat Kongres Perempuan Indonesia yang pertama. Kongres Perempuan Indonesia ini menariknya adalah melanjutkan sebagaimana dalam Sumpah Pemuda, melibatkan juga atau dihadiri juga oleh kalangan perempuan, organisasi perempuan dari kalangan Islam. Hadirlah karenanya selain dari kalangan nasionalis ada wanita Utomo gitu ya, dari Budi Utomo, ada juga nanti dari perempuan Indonesia, putri Indonesia, ada dari perempuan Taman Siswa, tapi hadir juga dari kalangan perempuan umat Islam, yaitu dari Aisyah. Tentu kita tahu Aisyah adalah
perempuannya Muhammadiyah, dan adik dari Partai Islam juga ternyata hadir, yaitu dari Perempuan Syarikat Islam. Jadi sejarawan kalau kaum perempuan Indonesia, baik yang di ormas seperti Aisyah maupun yang dari partai politik seperti Perempuan Syarikat Islam, maupun dari kalangan muda hadir juga perempuan Young Islamitan Bond. Jadi perempuan dari kalangan pemudi Islam, Young Islamitan Bond. Mereka hadir terlibat di dalam Kongres Perempuan Indonesia yang pertama tanggal 22 Desember tahun 2008, dan di sana mereka aktif berkontribusi. Mereka tidak hanya menjadi pendengar, mereka tidak hanya menjadi tukang doa, mereka tidak hanya menjadi MC, mereka aktif. Bahkan dalam orasinya yang dicatat luar biasa, ada seorang tokoh dari Aisyah, Ibu Munjiat namanya. Beliau adalah adik dari Sekretaris Umum PP Muhammadiyah Haji Fakhruddin waktu itu. Dia memberikan orasinya dengan luar biasa. Beliau menyampaikan agar bahwa dengan peristiwa seperti ini, bangkitlah perempuan Indonesia, sadarlah perempuan Indonesia, majulah ambil peran, tingkatkan pendidikan Anda setinggi-tingginya, dan seterusnya, dan seterusnya. Itu sekali lagi menegaskan bahwa kalau sekarang Ustazah Atifah Hasan dan para ustazah yang lain membentuk satu aliansi perempuan peduli Indonesia, sesungguhnya itu adalah melanjutkan apa yang dasar-dasar sejarahnya sudah dibuat. Sehingga dengan demikian maka tidak perlu ada semacam keraguan dan ada semacam barier, tembok yang memisahkan, seolah-olah kemudian kita baru akan memulai atau kemudian kita tidak punya pijakan. Dari dulu perempuan Indonesia, bahkan perempuan Islam Indonesia, baik yang ada di ormas seperti Aisyah maupun di partai politik seperti Perempuan Syarikat Islam, maupun anak mudanya seperti perempuan Young Islamitan Bond, mereka sudah aktif luar biasa. Jadi kalau sekarang aktif dan melanjutkan aktif, ya memang begitulah seharusnya. Begitulah seharusnya, karena sekali lagi nanti akan kita lihat. Yang tadi saya sebut sebagai ada founding fathers, ada founding mothers gitu ya, ibu bangsa. Kalau ini tadi adalah perempuan Indonesia yang terlibat dalam Kongres Perempuan Indonesia yang pertama adalah melanjutkan Sumpah Pemuda, maka nanti akan kita lihat beliau-beliau ini semuanya nanti aktif di dalam kegiatan menyiapkan Indonesia Merdeka, berjuang untuk Indonesia Merdeka. Anggotaan dari BPUPK, dari 60-an anggota itu ada 2 yang adalah perempuan. 1 yang nanti aktif di dalam Ormas Islam, beliau bernama Mr. Maria Ulfa Subadio. Mr. ini bukan hanya sebutan seorang tuan laki-laki gitu, tapi Master ini adalah gelar sarjana hukum pada zaman Belanda itu Master in the Rechten. Dan kemudian beliau nanti akan aktif di organisasi massa bernama Matlul Anwar, dan itu ada ormas Islam terbesar di Banten gitu ya. Dan beliau adalah perempuan Indonesia pertama yang mendapatkan gelar sarjana hukum pada zaman Belanda dulu. Dan itu adalah perempuan dari kalangan ningrat dari keraton, namanya Roro Sukaptinah dari Yogyakarta. 2 tokoh ini mewakili perempuan Indonesia, berada di BPUPK dan kemudian terlibat di dalam perdebatan, mempersiapkan Indonesia Merdeka, termasuk nanti Mr. Maria Ulfah juga terlibat dalam membuat Undang-Undang Dasar 45. Jadi sekali lagi, Aliansi Perempuan Peduli Indonesia mempunyai pijakan yang sangat kokoh dalam konteks keindonesiaan, bagaimana kemudian berperan untuk berkontribusi, memberikan yang lebih baik lagi bagi Indonesia melalui pemahaman yang baik dan benar tentang Pancasila dan juga tentang 4 pilar yang lainnya. Tentu kalau kita rujukkan ke dalam ajaran agama kita, akan semakin luar biasa lagi keharusan di mana perempuan Indonesia untuk tampil, untuk kemudian berperan serta, berkontribusi, menyelamatkan umat, menyelamatkan komunitas dan dakwah di mana kita berada. Kita tahu bagaimana peran daripada Ibunda atau Ummul Mukminin Khadijah radhiyallahu anha. Rasa pertama kali Rasulullah menerima atau Nabi Muhammad menerima wahyu. Kita tahu bagaimana peran daripada Ummu Salamah ketika waktu itu terjadi peristiwa yang hampir saja mencelakakan umat pada peristiwa Umratul Qadha. Kita tahu juga bagaimana peran daripada Ibunda Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha ketika beliau mencoba untuk melakukan perdamaian antara Ali dan Muawiyah.
itulah bagian-bagian daripada bagaimana kemudian Islam kita melalui para tokoh-tokoh utamanya, melalui kecemerlangan daripada ajaran agama Islam, dan kemudian menghadirkan tadi dalam konteks Indonesia peran serta daripada perempuan Islam Indonesia dalam Kongres Perempuan yang pertama, maupun juga di dalam menyiapkan Indonesia Merdeka melalui BPUPK tadi itu. Saudara sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tentu saja kalau kita kemudian membicarakan tentang nilai kebangsaan dalam negara Pancasila dengan latar sejarah yang demikian tadi itu, tentu sekali lagi Aliansi Perempuan Indonesia mempunyai bingkai yang sangat kokoh dan kuat untuk kemudian berkontribusi lebih kokoh, lebih kuat, lebih banyak, lebih operasional. Tentu seperti yang diingatkan oleh Pak Din Samsudin tadi, namanya juga aliansi, berarti ada kesediaan untuk kerjasama dengan seluruh komponen umat, komponen bangsa, komponen organisasi, bagaimana yang juga sebagiannya terjabarkan di dalam kepengurusan di Aliansi Perempuan Peduli Indonesia. Saya ingin menyampaikan tentang bahwa kalau kita bicara tentang etika, tentang kebangsaan di negara Pancasila, maka penting untuk kita sepakati dan kita segarkan kembali bahwa yang dimaksud dengan nilai kebangsaan adalah yang memang sudah kita sepakati menjadi nilai kebangsaan. Yang sebagiannya tadi telah saya sebutkan di depan, dan itu mengingatkan kita kepada dua prinsip. Prinsip pertama ada prinsip tentang jas merah, jangan sekali-kali melupakan sejarah. Supaya dengan demikian ketika kita tidak lupa dengan sejarah, maka kita mempunyai sebuah rujukan untuk berperan serta dan aktif melakukan kepedulian untuk bangsa dan negara. Karena ternyata sejarah mengajarkan kepada kita, kepada semuanya, pada ibu-ibu semuanya, bahwa perempuan pun dahulu mempunyai peran yang konkret untuk Indonesia, selain daripada yang diajarkan para ummul mukminin atau ummatul mukminin. Tapi seringkali saya juga sampaikan bahwa kadang-kadang kita begitu luar biasa ingin melaksanakan jas merah sebagaimana diajarkan oleh Bung Karno, tapi seringkali kita menjadi melupakan tentang sejarah daripada peran umat Islam. Seperti tadi, peran Aisyah, peran perempuan Syarikat Islam, peran perempuan dari John Islamitan Bond, gitu ya, termasuk peran perempuan dari Mr. Maria Ulfa sering dilupakan. Karenanya saya sering menambahkan selain daripada jas merah, penting juga jas hijau. Apa itu jas hijau? Ya, jasnya adalah jangan, S-nya sekali-kali jas, hilangkan, jasa, umat. Ya. Termasuk umat tentu ada ummahatul mukminin, ada para ummahat, para umi gitu ya, termasuk juga umat juga adalah ulama, termasuk umat juga adalah umaro, ya. Karena Indonesia kita ini juga berdiri karena perjuangan dan sekaligus pengorbanan daripada para umaro, termasuk di antara umaro tentu adalah para raja pada waktu itu. Kerajaan Mataram adalah salah satu kerajaan yang begitu luar biasa berjuang untuk Indonesia merdeka dan bahkan rela untuk bergabung dengan Indonesia, menyerahkan kedaulatan kerajaan Mataram yang didirikan sejak berbilang abad yang lalu, diserahkan gratis kepada Indonesia, masuk ke dalam Indonesia, dan bahkan Sultan Jogja membantu Indonesia dengan sekitar uang 6,5 juta gulden, uang rupiah kita sekarang sekitar 550 miliar rupiah. Diberikan gratis, kasih uang, dan bahkan kedaulatannya diserahkan kepada NKRI. Luar biasa. Jadi, tapi ini juga kan sering dilupakan bahwa seolah-olah hanya Sultan Jogja gabung. Padahal di situ ada makna bahwa Sultan Jogja ini bukan Sultan biasa, karena beliau gelarnya adalah Sayyidin Panontogomo Abdurrahman Khalifatullah ing Tanah Jawa. Gelar yang sangat luar biasa. Tapi beliau kemudian bergabung dengan di Indonesia. Kemudian kita akan lihat tadi peran daripada misalnya kemudian hadirnya Pancasila. Kalau kita bicara tentang Pancasila, di negara Pancasila ini, bisa saya sampaikan di depan bahwa ketika Pancasila tidak difahami dengan baik dan benar, hadirlah rancangan undang tentang haluan ideologi Pancasila yang menghadirkan masalah. Pancasila untuk kemudian menjadi Pancasila yang disepakati dan final pada tanggal 18 Agustus tahun 1945 adalah Pancasila yang di dalamnya ada peran serta yang luar biasa dari kelompok umat Islam. Baik itu dari kalangan kebangsaan, di sana ada Bung Karno gitu ya, yang menerima sebagai ketua Panitia 9 maupun ketua PPKI,
Beliau menerima Pancasila yang dipakai bukanlah Pancasila yang beliau pidatokan pada tanggal 1 Juni dengan susunannya yang berbeda. Susunan Pancasila yang dipidatokan oleh Bung Karno adalah dimulai dengan kebangsaan, kemudian kemanusiaan, kemudian dengan demokrasi, kemudian keadilan sosial, dan yang terakhir adalah ketuhanan. Ada yang mengatakan ketuhanan yang berkebudayaan, ada yang mengatakan ketuhanan saja, ada yang mengatakan ketuhanan yang Maha Esa, tapi ketuhanan dalam pidato Bung Karno memang ada di nomor yang kelima. Nah, beliau ketika menjadi ketua panitia 9 maupun ketua panitia persiapan kemerdekaan di Indonesia, beliau menerima Pancasila bukanlah yang beliau pidatokan pada tanggal 1 Juni itu. Beliau menerima Pancasila susunannya tidak sebagaimana yang beliau pidatokan pada tanggal 1 Juni itu. Beliau menerima Pancasila adalah sebagaimana yang kemudian penanya seperti yang kita bahas sekarang ini, Pak. Itu terjadi pada tanggal 18 Agustus. Di sana juga ada peran misalnya Bung Hatta, ya, tokoh nasional, tapi sekaligus yang beragama Islam, yang mencoba untuk memahami adanya tuntutan dari Indonesia Timur untuk menghilangkan 7 kata itu karena akan mengkhawatirkan terjadinya separatisme dan atau Indonesia yang pecah. Karenanya beliau segera mencari solusi. Beliau temuilah 4 tokoh umat Islam. Ada dari NU Kiai Haji Wahid Hashim, ada dari Muhammadiyah Ki Bagus Hadi Kusumo, ada dari Partai Islam Mr. Kasman Singo Menjo, Partai Umat Islam, ada dari tokoh dari Aceh Mr. Tauku Muhammad Hasan. Beliau kemudian bertemu dengan mereka dan menyampaikan masalah ini, dan dirembuklah masalah itu, dan kemudian diterimalah formula yang baru, sila pertamanya menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Itu kemudian disikati sebagai Mr. Kasman Singo Dimojo mengatakan ini adalah pengorbanan terbesar umat Islam Indonesia untuk Indonesia. Tapi mantan Menteri Agama Syafruddin Prawira Negara, beliau mantan Menteri Agama Alam Syah Prawira Negara, beliau menyampaikan bahwa ini adalah hadiah terbesar bagi umat Islam. Jadi hadiah dan atau pengorbanan terbesar umat Islam itu ungkapan Yang Maha Esa yang oleh Ki Bagus Hadi Kusumo dikatakan bahwa ini adalah tauhid, ini adalah akidah yang menurut Buya Hamka ini akan tunjang bagi Pancasila, sebab kata beliau inilah yang mengokohkan Pancasila, sebab ibarat angka 10.000, maka sila pertama kata beliau ada angka 1, berikutnya adalah angka 0000. Maka bila satunya hilang, maka yang berikutnya hanya tinggal 0 saja. Itulah yang kemudian diterangkan oleh Bung Hatta. Mengapa kemudian sila pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa? Mengapa sila kedua, ketiga, dan keempat dan kelimanya adalah demikian? Karena menurut beliau sila kedua, ketiga, keempat, dan kelima itu adalah kreasi manusia. Itu adalah hablum minan nas. Di situ ada kemanusiaan yang adil dan beradab. Itu adalah perilaku manusia. Persatuan Indonesia adalah perilaku manusia. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan itu perilaku manusia. Keadilan sosial bagi Indonesia itu adalah perilaku manusia. Nah, kata beliau perilaku manusia itu bisa salah, bisa lupa, bisa tidak penuh, tidak konsentrasi. Karenanya kata beliau agar kemudian selalu bisa benar, komitmen, istiqomah, membawa berkah, membawa manfaat, maka 4 nilai itu harus disinari oleh nilai yang tidak manusia, oleh nilai yang tidak bikinan manusia. Itulah ketuhanan yang Maha Esa. Jadi ketuhanan yang Maha Esa, dan apalagi dalam konteks yang disampaikan oleh Ki Bagus Hadi Kusumo yang nanti dibenarkan oleh Kongres NU di Situbondo tahun 1983, bahwa yang dimaksud dengan ketuhanan yang Maha Esa itu adalah tauhid. Nah, tauhid akidah inilah yang kemudian menerangi agar kemanusiaan yang adil dan beradab kita betul-betul adalah kemanusiaan yang adil dan beradab berbasiskan akidah, berbasiskan ibadah, sehingga kemudian nilainya pun juga adalah nilai akidah dan nilai ibadah. Persatuan Indonesia bukan hanya sekedar bersatu, tapi persatuan yang membawa berkah. Di sana ada ibadah, ada akidahnya. Kerakyatan yang dipimpin hikmat kebijaksanaan dan permusyawaratan perwakilan juga demikian. Bukan sekedar perilaku per 5 tahunan sekali, dan apalagi ada intrik-intriknya, dan apalagi ada manipolitiknya. Tapi kerakyatan yang dipimpin hikmat kebijaksanaan dan permusyawaratan perwakilan itu adalah sesuatu yang dengan disinari oleh nilai ketuhanan yang Maha Esa, maka dia pun menjadi bagian daripada ibadah, bagian daripada akidah. Demikian juga keadilan sosial bagi rakyat Indonesia. Seluruh muamalah kita, saling bantu kita, mensejahterakan rakyat, mensejahterakan masyarakat, membela mereka, ada sesuatu yang kemudian menjadi nilainya jauh lebih tinggi dari sekedar nilai kemanusiaan, jauh lebih bermakna dari sekedar nilai duniawi. Kan di dalamnya ada ibadah dan ada akidahnya.
Demikianlah, karenanya menjadi aneh kalau sambil kita mengatakan jas merah, tapi kemudian mudah sekali ketuhanan itu dipotong menjadi hanya, sila pertama itu dipotong hanya menjadi ketuhanan saja, yang Maha Esanya dilupakan. Seperti dalam rancangan undang-undang tentang HIP, haluan ideologi Pancasila itu. Dipotong menjadi ketuhanan saja, atau dipotong menjadi ketuhanan itu pun bukan nomor 1, dia ada di nomor yang kesekian, atau kemudian malah tidak disebut sama sekali. Sehingga Pancasilanya menjadi Pancasila yang tidak berketuhanan yang Maha Esa, yang oleh Bu Hamka tadi dikatakan kalau itu tidak dipentingkan maka ibarat angka 10.000, satunya hilang, berikutnya hanya tinggal kosongnya saja. Itu menjadi satu hal yang karenanya saya sebutkan penting juga selain jas merah, disebutkan juga lah jas hijau. Jangan sekali-kali hilangkan jasanya para ulama, para umara yang telah menghadirkan Pancasila dengan sila pertamanya adalah ketuhanan yang Maha Esa. Sebab kalau ini dihilangkan, maka sejarah yang diingat pun bukan sejarah yang benar. Jadi agar jas merah benar, harus juga jas hijau. Jangan sekali-kali hilangkan jasanya para ulama, para umara, para umat, masuk para ummahat, para umi, para ustadzah sekalian. Nah, bila ini kemudian bisa kita hadirkan, maka sekali lagi hadirnya Aliansi Perempuan Peduli Indonesia juga adalah dalam kerangka sejarah, dalam kerangka mengisi sejarah, dan dalam rangka membuat dan menjawab tantangan-tantangan sejarah. Nah, saya ingin kembali kepada nilai-nilai kebangsaan tadi. Pertama sudah jelas, yaitu adalah nilai Pancasila yang tadi telah saya sebutkan. Sehingga dengan demikian maka kepedulian itu juga harus pada tingkat juga untuk mengkoreksi ketika ada pihak yang ingin menyelewengkan Pancasila seperti yang tadi. Dan Aliansi Perempuan Peduli Indonesia sudah menyelenggarakan seminar, Zoom seminar gini pada waktu yang lalu, dan saya juga menjadi salah satu pembicaranya bersama dengan Prof. Din, ada Prof. Husnul Mar'iyah, dan juga tokoh-tokoh yang lain. Jadi ini sudah, ya, jadi kalau hari ini bicara tentang menguatkan nilai kebangsaan di negara Pancasila, maka pimpinan daripada Aliansi Perempuan Peduli Indonesia tidak sedang omong doang gitu, tapi sudah melaksanakan, sudah bergerak maju, sudah melakukan aliansi dengan banyak pihak untuk menyelamatkan Pancasila di negara Pancasila dari pemahaman yang tidak sebenarnya pemahaman Pancasila yang baik dan benar. Jadi dengan pendekatan itu maka sekali lagi legasi dan atau positioning daripada Aliansi Perempuan Peduli Indonesia menjadi amat sangat jelas dan amat sangat kokoh bahwa ini adalah bagian daripada yang justru ingin menyelamatkan Indonesia dari perilaku-perilaku yang ngakunya Pancasilais tapi justru yang muncul malah justru sial-sialnya saja gitu. Sial karena menghadirkan kontroversi, menghadirkan kegaduhan padahal umat lagi susah dan bangsa lagi susah akibat daripada COVID-19. Tapi malah kemudian tetap saja ngotot. Padahal kami di DPR, melalui PKS dan juga kawan-kawan yang lain, kami sudah dari awal sudah memberikan kritik, sudah memberikan masukan dan saran, tapi tidak mereka dengar. Ya, akhirnya kami menolak rancangan undang-undang tentang HIP ini, dan bahkan kami menuntut agar rancangan undang-undang ini ditarik saja dari program legislasi nasional. Saudara sekalian yang saya hormati, itu nilai kebangsaan pertama yang harus kita ingatkan kembali tentang Pancasila dalam konteks sejarahnya dan dalam konteks kekinian dan kedepannya. Jadi saya ingin tegaskan kembali bahwa Pancasila dalam konteks sejarahnya di situ ada nilai-nilai yang jelas dan kokoh kuat. Saya sampaikan bahwa Pancasila ini tidak menggunakan bahasa Arab yang hanya dimengerti oleh para ustadz dan para ustadzah. Sekalipun di sana ada begitu banyak ungkapan-ungkapan berbahasa Arab yang sangat mendasar dari Al-Quran. Tadi Prof. Din sudah menyebutkan. Ada 2 ungkapan yang terulang dari Pancasila yang merujuk ke dalam prinsip yang mendasar dalam ajaran agama Islam, yaitu prinsip tentang adil dan prinsip tentang rakyat. Sila kedua ada keadilan, ada adil ya, kemanusiaan yang adil dan beradab. Itu diulangi kembali di sila yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Rakyat ada di sila keempat dan sila kelima. Sila keempat kerakyatan yang dipimpin oleh biasa dalam Persatuan Perwakilan. Sila kelimanya adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nanti sila kedua ada kata-kata beradab,
ada dari ungkapan bahasa Al-Quran juga, bahasa Rasulullah juga, bahasa Arab juga pastinya. Dan kemudian di sila keempat adalah kerakyatan dipimpin oleh hikmat, kebiasaan, dan pemusyawaratan perwakilan, dan seterusnya. Sekalipun demikian, Pancasila tidaklah seluruhnya adalah bahasa Arab yang hanya dimengerti oleh para ustadz atau ustadzah. Pancasila juga tidak mempergunakan seluruhnya dari bahasa Sanskerta, sekalipun ada di sana ada Bhinneka, di sana ada ketuhanan yang Maha Esa. Kata-kata Esa tentu adalah dari bahasa Sanskerta. Tapi di sana ini juga bukan satu ungkapan yang sepenuhnya atau mempergunakan bahasa Inggris yang hanya dimengerti oleh kalangan cendekiawan atau bahasa Perancis yang dimengerti hanya oleh kalangan para seniman atau sastrawan. Tapi ini adalah ungkapan yang mempergunakan bahasa Indonesia atau yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia sehingga mestinya mudah dipahami oleh seluruh bangsa Indonesia. Tapi tadi nilai-nilai itu seringkali dikaburkan. Karenanya penting untuk menegaskan kembali tentang penguatan nilai-nilai ini melalui pemahaman mensejarah dalam konteks jas merah maupun jas hijau, sehingga kita bisa mempunyai pijakan yang kokoh dan kuat, asas yang kokoh dan kuat untuk membangun kontribusi dan atau peran serta kepedulian kita terhadap Indonesia secara kokoh dan juga secara kuat juga. Yang kedua tentu prinsip kehidupan berbangsa di negara Pancasila adalah undang-undang dasarnya adalah Undang-Undang Dasar 45 yang sekarang menjadi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Ini penting untuk disegarkan kembali karena Pancasila penjabarannya yang paling utama dan paling benar dan paling langsung adalah yang ada di dalam Undang-Undang Dasar 45. Jadi kalau kita bicara tentang Pancasila, kita tidak bisa kemudian meloncat menjadi undang-undang tentang HIP karena itu melompati satu hierarki hukum dan satu hierarki konstitusional. Pancasila, kemudian Undang-Undang Dasar. Undang-Undang Dasar inilah yang menjabarkan tentang berpancasila secara baik dan benar. Dalam konteks Undang-Undang Dasar kita, Ibu dan saudara semuanya yang saya hormati, ada beragam hal yang penting untuk difahami. Sebab kalau tidak akan terjadi kondisi yang lompat-lompat juga. Tiba-tiba misalnya ada yang menuntut agar MPR menyelenggarakan sidang istimewa. Itu dulu Undang-Undang Dasar yang lama bisa demikian. Undang-Undang Dasar yang baru tidak bisa begitu. Undang-Undang Dasar yang baru kalau ada hal yang sangat luar biasa terkait dengan Indonesia ini, apalagi terkait dengan presiden, wakil presiden, maka tidak tiba-tiba MPR menyelenggarakan sidang istimewa. Itu harus DPR dulu menyelenggarakan sidangnya untuk memberikan penilaiannya. Kemudian bila DPR menilai bahwa ini memang terjadi satu pelanggaran Undang-Undang Dasar yang luar biasa, maka penilaian itu dibawa kepada Mahkamah Konstitusi. Nanti Mahkamah Konstitusi kalau menyepakati penilaian daripada DPR, maka Mahkamah Konstitusi membuat keputusan untuk dibawa kembali kepada DPR. Nanti DPR kemudian baru mengangkat ke MPR. MPR lah nanti akan bersidang. Demikian ketentuannya. Misalnya juga kalau kita tidak memahami, maka kemarin sempat muncul juga kegaduhan. Ini seolah-olah MPR akan memperpanjang masa jabatan presiden menjadi sampai tahun 2027, sampai 3 periode atau 8 tahun. Itu pasti omongan dari pihak yang tidak mengerti Undang-Undang Dasar. Karena Undang-Undang Dasar tidak pernah memberikan aturan semacam itu. Undang-Undang Dasar hasil perubahan ini menegaskan bahwa masa jabatan presiden tidak bisa seperti dulu. Kalau dulu kan di pasal 6 tentang masa jabatan presiden disebutkan 5 tahun dan dapat dipilih kembali. Nah, kembali ini karena orang Indonesia mayoritasnya orang Jawa, seringkali kembali itu adalah bacaan daripada ke Bali. Mau kemana? Ke Bali. Jadi kembali. Ke Bogor, ke Bogor. Ke Bandung, ke Bandung. Jadi akhirnya nggak jelas. 5 tahun tapi kemudian terpilih menjadi sampai 30 tahun. Itu dulu. Terus sekarang Undang-Undang Dasar yang sekarang jelas sekali. Masa jabatan presiden adalah 5 tahun dan hanya dapat diperpanjang untuk 1 kali masa jabatan saja. Gitu. Ya, tidak mungkin menjadi 8 tahun, menjadi 3 periode, menjadi sampai tahun 2027, itu tidak mungkin. Jadi mengetahui Undang-Undang Dasar juga sekali lagi agar kita juga bisa berkontribusi secara lebih fokus, secara lebih benar gitu ya untuk membangun Indonesia di negeri kita, negeri Pancasila ini. Sebab tadi kalau kita kemudian tidak mengerti dan kemudian kita terhabiskan waktu kita untuk kemudian ikut-ikutan dengan yang hoax dan atau mengikuti pemahaman yang salah, ya akan yang muncul adalah
ya mungkin malah orang tidak percaya dengan kredibilitas dari kita dan organisasi kita. Ini katanya mau peduli, tapi kok yang muncul justru gaduh. Gaduh karena basisnya adalah informasi dan ada pemahaman yang salah terhadap undang-undang dasar. Undang-undang dasar kita, saudara sekalian, ibu-ibu yang saya hormati, sesungguhnya memberikan landasan yang luar biasa untuk peran serta bagi masyarakat, termasuk kaum perempuan. Karena dulu undang-undang dasar yang dahulu itu menegaskan bahwa yang namanya kedaulatan itu adanya bukan di rakyat, tapi adanya di MPR. Sekarang tidak. Sesungguhnya undang-undang dasar kita sudah berubah secara mendasar. Kedaulatan tidak lagi diberikan dan atau dimiliki oleh lembaga-lembaga negara, termasuk MPR, termasuk presiden. Kedaulatan itu dimiliki oleh rakyat. Itu di pasal 1 ayat 2. Kedaulatan ada di tangan rakyat. Rakyatlah yang berdaulat di negeri ini. Rakyat yang berdaulat itu karenanya mestinya juga selain memahami tentang bahwa mereka yang berdaulat, mestinya juga memahami bahwa kedaulatan itu ada konsekuensinya, harusnya dipakai dengan benar. Jika milih presiden juga benar, milih anggota DPR juga benar, milih gubernur juga benar, supaya kemudian tidak menyesal di kemudian hari. Gitu. Kita alhamdulillah milih gubernur Pak Anies, saya yakin dari kita tidak ada satu yang menyesal, malah sangat bersyukur bahwa beliau ternyata bisa bekerja dan bisa melakukan kinerjanya sebagaimana yang kita harapkan, menghadirkan begitu banyak hal yang membawa manfaat dan maslahat bagi Jakarta, bagi warga Jakarta, bagi umat dan bagi penduduknya. Tapi kalau salah pilih, ya banyak yang kemudian menyesal, kemudian banyak menjadi masalah. Rakyat yang berdaulat, rakyat yang mestinya kemudian bisa berperan serta, bisa dengan kepeduliannya kemudian bisa menghadirkan perbaikan dan koreksi terus-menerus. Dan itu nanti semakin dikuatkan dengan pasal tentang hak asasi manusia. Pasal tentang hak asasi manusia itu menghadirkan pasal yang paling panjang dalam Undang-Undang Dasar kita. Pasal yang lama tidak dihapus, pasal 28, tapi ditambah dengan pasal yang baru, pasal 28 huruf A hingga huruf C. Luar biasa. Dan di sana diberikan kebebasan termasuk kebebasan berperan serta, merealisasikan kepeduliannya untuk Indonesia itu. Tetapi yang saya kira bagus, atau saya yakin bagus, gitu ya, ditegaskan bahwa kebebasan di Indonesia, hak asasi manusia di Indonesia, bukanlah kebebasan yang basisnya adalah liberalisme, bukan yang basisnya adalah ateisme, bukan yang basisnya adalah hedonisme, bukan yang basisnya kemudian mengingkari dan atau anti agama, tidak. Di pasal 28C ayat 2 tegas disebutkan di sana bahwa pemberlakuan hak asasi manusia di Indonesia harus tunduk pada pembatasan yang dibuat oleh undang-undang, termasuk juga harus menghormati agama yang diakui di Indonesia. Karenanya peran serta dan atau kepedulian dari Aliansi Peduli Indonesia bisa sepenuhnya diberikan, karena saya yakin kalau Aliansi Peduli Indonesia kepeduliannya tidak akan mungkin menjadi anti agama atau LGBT, mendukung LGBT, atau kemudian menjadi anti Tuhan, ateis, atau menjadi komunis, atau menjadi liberalis, pasti tidak. Sebab kepedulian yang kemudian membawa kepada penyebaran ateisme, liberalisme, komunisme, LGBT dan lain sebagainya itu adalah hal yang dalam konteks konstitusi kita, undang-undang dasar kita jelas dinyatakan sebagai tidak boleh. Jadi jelas sekali bahwa dengan demikian maka undang-undang dasar kita memberi ruang bagi Aliansi Peduli Indonesia untuk bisa maksimal. Nggak perlu ragu, nggak perlu bimbang lagi untuk kemudian bisa maksimal memberikan kontribusi yang terbanyak. Kemudian undang-undang dasar kita ini juga memberi alas yang kokoh dan kuat untuk keluarga Indonesia. Di sana di pasal 28C itu jelas sekali menyebutkan tentang keluarga, tentang institusi keluarga, tentang hak untuk berkeluarga dan mempunyai keturunan dari keluarga yang sah. Itu artinya sekali lagi institusi keluarga menjadi bagian dari hak asasi manusia yang dilindungi dan didukung untuk menjadi kokoh dan kuat, menjadi bagian daripada kepedulian yang penting untuk bisa dijaga dan diteruskan. Nanti dalam konteks menghadirkan keluarga, supaya kemudian kita bisa berperan serta secara maksimal di dalam kehidupan berbangsa, tentu yang didatakan oleh Ibu Munjiat dari Aisyah pada Kongres Perempuan pertama di Indonesia, tanggal 22 Desember tahun 1928,
Maka salah satu yang dipentingkan adalah kontribusi tentang masalah pendidikan, kependidikanan. Yang menarik dari Undang-Undang Dasar kita adalah bahwa Undang-Undang Dasar kita di pasal 31 ayat 3 menegaskan bahwa pendidikan di Indonesia bukan untuk menghadirkan sekularisme, bukan untuk menghadirkan liberalisme, bukan untuk menghadirkan ateisme, bukan untuk anti akhlak, bukan untuk menjadi anti agama, tapi sebaliknya. Pasal 31 ayat 3 menegaskan bahwa tujuan pendidikan nasional adalah dalam rangka meningkatkan keimanan, ketakwaan, akhlak yang mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Pasal 31 ayat 5 menegaskan kembali bahwa pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama. Jadi salah besar kalau kemudian pendidikan kita, pendidikan nasional dibawa kepada sekularisme, dibawa kepada anti agama atau nyinyir kepada agama dengan alasan membebaskan anak didik dari menghafal. Seolah menghafal itu buruk. Seolah menghafal itu yang sebagian besarnya pasti terkait dengan nilai-nilai keagamaan gitu ya. Al-Quran kita hafal, hadis kita hafal, kaidah-kaidah fikih kita hafal, kaidah-kaidah usul fikih kita hafal. Tapi bukan hanya itu saja sebenarnya. Seluruh kaidah ilmu kalau nggak dihafal nggak mungkin. Nggak mungkin kita kemudian akan bisa menguasai tentang kedokteran, tentang fisika, bisa menemukan tentang vaksin untuk virus HIV. Kalau kita tidak menghafal rumus-rumus itu, mustahil. Jadi aneh betul kalau kemudian sekarang pendidikan akan dibawa kepada anti menghafal. Terus nanti anak didik jadi kita apa? Jadi menghafal saja tidak menguasai masalah, apalagi tidak menghafal. Memang tidak semuanya harus dihafal. Memang banyak harus dinalar, tapi mengabaikan menghafal adalah mengabaikan penanaman prinsip-prinsip yang kokoh dan kuat bagi anak didik, bagi keluarga kita. Kalau mereka tidak lagi menguasai, tidak lagi menghafal tentang prinsip-prinsip beragama, rukun iman, rukun Islam, ayat-ayat untuk sholat, ayat-ayat untuk doa-doa, maupun juga tidak menghafal rumus-rumus, Indonesia akan menghadirkan satu generasi yang tidak kokoh, imannya tidak kokoh, akhlaknya tidak kokoh, tidak juga cerdas, karena kalau nggak menghafal, tidak menghafal rumus-rumus itu, tidak mungkin akan membangun kecerdasan dalam piramida yang sangat tinggi, dan kemudian nanti akan bisa menemukan vaksin virus HIV dan seterusnya. Jadi itu terkait dengan masalah Undang-Undang Dasar kita, penting untuk kita pahami sehingga kita bisa berkontribusi maksimal dan memberikan kepedulian kita secara maksimal ketika misalnya ada yang akan membawa pendidikan Indonesia menjadi sekularistik, menjadi anti agama, menjadi tidak mementingkan moral, menjadi anak-anak yang kemudian malah menjadi korban daripada sekarang ini luar biasa jahatnya kejahatan untuk anak-anak, pedofilia dan lain sebagainya. Kemarin masa ada orang Perancis bisa, mohon maaf sekali, melakukan pencabuli 305 anak Indonesia. Ini kan kejahatan yang sangat-sangat luar biasa. Kenapa ini bisa terjadi? Mungkin salah satu di antaranya adalah karena lagi-lagi anak-anak didik, anak-anak tadi itu mungkin mereka mohon maaf tidak mendapatkan pendidikan yang baik, sehingga kemudian mereka tidak tertanamkan prinsip-prinsip berakhlak, prinsip-prinsip beragama, sehingga kalau anak-anak ini juga punya kekuatan ini, saya yakin pun anak-anak itu juga bisa melakukan penolakan, gitu. Sekalipun ada yang mengiming-imingi. Tapi oke lah, pasti yang iming-iming ini yang harus kemudian mendapatkan hukum yang paling keras. Dan negara harus hadir di sana. Saya setuju, dan saya usulkan di Komisi 8 agar undang-undang tentang perlindungan anak itu di amandemen atau diperbaiki. Salah satu di antaranya adalah dengan memberlakukan hukuman mati terhadap mereka yang melakukan kejahatan pada anak, apalagi sampai 305 anak seperti yang dilakukan oleh orang Perancis yang jahat itu. Jadi saya mengatakan sekali lagi bahwa Undang-Undang Dasar kita memberi ruang yang luar biasa agar aliansi perempuan peduli Indonesia itu bisa berkiprah lebih kokoh dan lebih kuat lagi, karena apa yang kita bayangkan tentang Indonesia yang baik dan benar sesuai dengan ajaran agama kita, sesuai dengan apa yang diajarkan oleh guru-guru kita, kiai-kiai kita, para pahlawan bangsa, sesungguhnya semuanya terwadahi dan mempunyai rujukan yang kuat dalam Undang-Undang Dasar kita. Sehingga ketika terjadi penyimpangan, terjadi penyelewengan, maka peran dan kepedulian itu bisa hadir lebih kokoh dan lebih kuat lagi, bahkan untuk kemudian bisa menghadirkan alternatif yang lebih kokoh dan lebih kuat lagi. Terakhir dalam konteks Undang-Undang Dasar, saya ingin sampaikan bahwa
Begitu banyak ketentuan Undang-Undang Dasar ini. Bahkan dia tidak lagi menjadi Undang-Undang Dasar yang sederhana, sebagaimana yang dulu dikatakan oleh Bung Karno. Undang-Undang Dasar kita sekarang luar biasa banyak ya. Pasalnya kalau dulu hanya 49, sekarang menjadi 170. Nah, ayatnya kalau dulu hanya 49, sekarang 170. Pasalnya kalau dulu hanya 37, sekarang 73. Babnya kalau dulu hanya 16, sekarang 21. Menjadi banyak. Tetapi yang sekalipun dia banyak, tapi ada dua hal yang disepakati tidak mengalami perubahan dari Undang-Undang Dasar yang sederhana, yang lama. Satu adalah pembukaan Undang-Undang Dasar, disepakati tidak dilakukan perubahan. Karenanya rancangan Undang-Undang HIP juga sangat bermasalah. Karena dia menyebut Pancasila yang ada dalam pembukaan Undang-Undang Dasar. Tetapi ketika menyebutnya dalam pasal-pasal, itu bukan yang mereka sebut dan mereka rujuk, yang mereka nyatakan di sana, jelas itu bukan Pancasila yang ada dalam pembukaan Undang-Undang Dasar yang disepakati tidak mengalami perubahan. Yang kedua yang tidak dirubah adalah bentuk negara, yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia. Itu ada di pasal 37 ayat 5. Dengan demikian maka kita sudah selesai. Kita tidak lagi bicara tentang bentuk negara. Bentuk negara kita ada NKRI. Dan ketika bentuk negara kita ada NKRI, sesungguhnya itu adalah lagi-lagi warisan jihad, ijtihad, mujahadah dari tokoh-tokoh umat Islam. Khususnya dari seorang tokoh yang luar biasa. Beliau adalah ketua fraksi Partai Masyumi di DPR Republik Indonesia Serikat. Beliau adalah Muhammad Natsir. Beliau juga waktu itu adalah wakil ketua pimpinan pusat daripada Persis. Nah, beliau waktu itu sebagai ketua fraksi di DPR RIS, beliau melakukan interupsi. Karena Indonesia waktu itu sudah bukan NKRI. Indonesia oleh Belanda sudah diubah menjadi Republik Indonesia Serikat mulai tanggal 27 Desember tahun 49. Nah, kalau saya tidak ada intervensi daripada Muhammad Natsir dari Partai Islam Masyumi ini, maka kita tidak mengenal kata-kata NKRI. Kita tidak mengenal apalagi NKRI harga mati. Yang ada adalah Republik Indonesia Serikat. Indonesia dibagi ke dalam 16 negara serikat. Nah, bagaimana menjadi NKRI? Itulah karena peran seorang tokoh umat Islam. Tokoh ormas, sekaligus tokoh partai, dan beliau ada ketua fraksi. Beliau berani memberikan kontribusinya di tengah kondisi yang kemudian sudah seolah-olah menerima saja RIS. Beliau melihat Indonesia yang keluar daripada cita-cita Indonesia merdeka. Beliau melihat Indonesia yang kemudian tercabik-cabik ke dalam 16 negara serikat. Ada konflik antar negara serikat, ada pusat dan daerah, dan kemudian melanggengkan kekuasaan Belanda, karena sekalipun RIS itu ada presiden dan perdana menterinya, yaitu Bung Karno dan Bung Hatta, tapi tetap saja pimpinan tertingginya adalah Ratu Wilhelmina dari Belanda. Dan itu artinya adalah Indonesia belum sepenuhnya merdeka. Nah, Muhammad Natsir beliau berani melakukan perjalanan dan menyerap aspirasi masyarakat dan kemudian melobi pimpinan partai-partai yang ada di DPR RIS, dan kemudian beliau membuat pidato. Pidatonya disebut sebagai mosi integral Natsir, disampaikan pada tanggal 3 April tahun 1950. Dalam mosinya ini intinya adalah beliau menuntut untuk kembali kepada NKRI. Dan alhamdulillah pidato beliau, mosi beliau diterima oleh pemerintah Indonesia, dan pada tanggal 17 Agustus tahun 1950 diproklamasikanlah Indonesia menjadi NKRI. Kata Bung Hatta, inilah proklamasi kedua untuk Indonesia. Proklamasi pertama adalah 17 Agustus tahun 45 sebagai Republik Indonesia, sebagai negara merdeka. Tapi waktu itu belum menyebutkan bentuknya apa, karena memang bentuk menjadi NKRI baru disepakati 1 hari berikutnya, yaitu pada tanggal 18 Agustus tahun 45. Tapi kemudian oleh Konferensi Meja Bundar, oleh Belanda dirubah menjadi Republik Indonesia Serikat. Kembali menjadi NKRI adalah karena jihad, ijtihad, mujahadah dari seorang pimpinan Islam, pimpinan Partai Islam Muhammad Natsir, dan kemudian jadilah Indonesia menjadi NKRI. Dan istilah dari NKRI harga mati, ternyata lagi-lagi yang pertama kali memunculkan istilah ini adalah seorang kiai, seorang ulama, Bahlim Imam Puro. Beliau pimpinan dari satu pesantren di Klaten, ya kebetulan tempat kelahiran saya begitu. Beliaulah yang pertama kali meneriakkan ungkapan NKRI harga mati. Jadi kalau NKRI harga mati yang meneriakkan adalah kiai, yang kemudian pun juga yang menyelamatkan NKRI dari sebelumnya dari RIS adalah juga tokoh pimpinan umat Islam, baik dari ormas maupun orpolnya. Ya wajar bila kemudian
ketika MPR dipimpin oleh seorang mantan ketua PP Muhammadiyah dan beliau ketua partai PAN, Profesor Dr. Amin Rais, maka beliau menjadi bagian daripada yang memutuskan bahwa tentang bentuk negara Indonesia NKRI tidak bisa dilakukan perubahan. Jadi kita sudah selesai di situ, dan karenanya kita tidak memikirkan tentang bentuk yang lain. Sudahlah, ini NKRI ini adalah bentuk yang kita sepakati, ini adalah hasil perjuangan dari Muhammad Natsir, Mbah Lim, dan Prof. Amin Rais, dan kita semuanya, untuk kemudian kita isi dengan nilai-nilai Pancasila yang baik dan benar, yang ketuhanannya adalah ketuhanan yang Maha Esa, bukan ketuhanan yang berkebudayaan, bukan hanya ketuhanan berdasarkan kemanusiaan yang adil dan beradab, apalagi hanya sekedar ketuhanan, apalagi kalau dihilangkan Pancasilanya, tidak demikian. NKRI kita tidaklah menganut kepada sistem yang semacam itu. Itulah prinsip-prinsip kebangsaan, dan tentu kalau kita bicara tentang NKRI, ya tentu di dalamnya ada kaitannya dengan masalah Bhinneka Tunggal Ika. Itulah pilar yang keempat dari pilarnya MPR. Bhinneka Tunggal Ika sesungguhnya adalah satu bentuk bagaimana kita sekaligus memahami, kita mungkin memang beragam-ragam. Ormas kita beragam-ragam, ada ormas laki-laki, ada perempuan, ada berbasiskan agama, ada yang berbasiskan bukan agama, profesional. Dalam konteks ormas kita saja, dalam konteks ormas perempuan juga beragam-ragam. Tadi yang hadir dalam Kongres Umat Islam itu ada yang dari Partai Islam Perempuan Syarikat Islam, ada dari ormas Islam dari Aisyah, ada dari kalangan anak mudanya Jong Islamitan Bond, beragam-ragam. Tapi keragaman-keragaman itu sebagaimana juga dicontohkan oleh para founding fathers, dicontohkan juga oleh Rasulullah, tidak menghadirkan persatuan. Jadi kayak sate itu kan beragam-ragam tuh, beragam-ragam daging, ada yang murni daging, ada daging yang ada gajinya, ada lemaknya gitu ya. Kemudian kan disatukan, ada yang bentuknya kecil, ada besar, disatukan, disundukin gitu. Dijadikan sate, kemudian dipanggang, kemudian dikipas-kipas, kemudian dimakan. Sate. Tapi ini bukan persatuan, tapi adalah persatuan. Persatuan artinya adalah bagaimana Bhinneka itu memang Tunggal Ika itu memang basisnya daripada Bhinneka. Bhinneka, keragam-ragam, tapi tidak menghadirkan konflik, menghadirkan bersatu. Bersatu, tapi tidak menghadirkan kebinekaan. Seperti Aliansi Perempuan di Indonesia pun saya kira juga demikian. Beragam-ragam latar daripada anggotanya, daripada pimpinannya, tapi bersatu untuk kemudian menghadirkan kepedulian bagi Indonesia. Kita bersatu menghadirkan kepedulian, tapi kita juga menghormati keragaman daripada latar belakang dari masing-masing pimpinan daripada dan anggota daripada Aliansi Perempuan Peduli Indonesia. Dan dengan demikian maka kokoh kuatlah ukhuwah itu. So, kadang-kadang kalau kita bicaranya adalah bukan pada Bhinneka Tunggal Ika, tapi pada persatuan. Seringkali yang muncul adalah kemudian muncul, mohon maaf, konflik berebut siapa yang jadi pimpinan. Saya mau bersatu dengan syarat pimpinannya adalah saya. Akibatnya ya tidak bersatu. Karena berebut pimpinan. Tapi kalau kita mengedepankan Bhinneka, tapi Tunggal Ika, ukhuwah, maka kita menghormati, kita beragam. Ya, mungkin ada ragam latarnya dari ormas, latarnya dari orpol, ormasnya juga beragam-ragam, orpolnya beragam-ragam. Mungkin juga sebagian latarnya adalah dari kalangan profesional, ibu-ibu yang profesional, ustadzah yang profesional, yang bukan ormas, bukan orpol. Ya, kita boleh beragam. Tetapi baik Islam kita maupun juga sejarah peran serta daripada perempuan Indonesia, maupun juga peluang yang ada, memberi ruang keragaman itu adalah bukan haram. Keragaman itu adalah menjadi Bhinneka. Tapi dia Bhinneka bukan untuk dikonflikkan. Karena ungkapan Al-Quran juga jelas. Inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila, bukan litahasumu, untuk tahasum, untuk saling konflik, saling memusuhi, tapi untuk lita'aruf, untuk saling ta'aruf. Jadi ta'aruf untuk menghadirkan tafahum, untuk menghadirkan ta'awun, menghadirkan kemudian inna akramakum indallahi atqakum. Saudara sekalian, saya kira terakhir yang saya sampaikan dalam kesempatan ini, dengan demikian maka menguatkan nilai kebangsaan di negara Pancasila, selain karena memang demikianlah tuntutan sejarah, tapi sekaligus juga di sana ada tantangan mensejarah. Tadi saya katakan bagaimana kemudian ada upaya untuk membelokkan berbangsa bernegara kita. Biasanya Pak Din, ada kiblat bangsa yang harus diluruskan. Pendidikannya dicoba untuk kemudian justru menghadirkan perilaku yang jauh daripada nilai-nilai akhlak, moral, beragama gitu ya. Kemudian pun bahkan berideologinya Pancasilanya pun sudah akan diredusir menjadi Pancasila yang nggak jelas. Nah, bisa Trisila, bisa Ekasila, bisa ketuhanannya juga tidak jelas.
juga bisa menghadirkan prinsip berdemokrasi yang kemudian tidak berbasis Pancasila. Kalau Pancasila kan sila pertama keuangan ketuhanan yang Maha Esa, dan karenanya akan ada rasa takut untuk melakukan tindakan-tindakan yang tidak sesuai dengan ajaran agama, tapi justru dirubah menjadi sila pertamanya menjadi keuangan yang maha kuasa. Jadilah itu. Jika kemudian terjadi hukum yang harusnya menghadirkan keadilan sosial, yang menghadirkan kemanusiaan yang adil dan beradab, yang muncul justru hukum yang tidak manusiawi, tidak adil, dan juga tidak beradab. Tentu itu suatu hal yang kemudian menghadirkan penyimpangan. Nah, karena ada penyimpangan, maka kepedulian kita dengan pemahaman kita akan berpancasila, berundang-undang dasar, ber-NKRI, dan berbhinneka tunggal ika, sebagaimana tadi saya sebutkan di depan, maka menghadirkan kepedulian itu menjadi satu hal yang terbuka. Karena memang ternyata tantangannya juga demikian luar biasa. Peluangnya pun juga luar biasa. Karena tadi saya katakan bahwa melalui kedaulatan di tangan rakyat, kalau rakyat tercerahkan dan kemudian mereka memahami betul tentang amanah yang mereka miliki, dan sekaligus juga sejarah di mana kemudian kita bisa menghadirkan pemimpin yang baik, bisa menghadirkan undang-undang dasar yang baik, bisa menghadirkan bernegara yang baik, ada peluang untuk kemudian kepedulian itu akan menyelamatkan Indonesia dengan melakukan edukasi terhadap rakyat, terhadap umat, sehingga mereka kemudian tidak hanya anut perubyuk, tidak hanya ikut-ikutan saja, tidak hanya kemudian termakan oleh janji palsu, dan kemudian mereka akan menyesal lagi untuk per 5 tahunannya. Ada peluang untuk bisa menghadirkan perbaikan. Dan tantangan ke depannya juga sangat jelas sekali. Ada COVID-19 atau tidak, jelas sekali Indonesia adalah menjadi bagian daripada yang di satu pihak mempunyai peluang untuk mengalahkan tantangan-tantangan, tapi di pihak yang lain juga menjadi sasaran untuk kemudian ditaklukkan oleh kepentingan-kepentingan global, untuk menjadikan Indonesia hanya menjadi sebagai pasar saja, atau menjadikan Indonesia hanya sebagai pengekspor bahan-bahan mentah untuk kemudian keuntungan terbesarnya tidak dinikmati oleh Indonesia, atau Indonesia hanya sekali lagi hanya akan menjadi satelit bagi kepentingan negara-negara asing. Ini tentu menjadi semakin nampak ketika terjadinya COVID-19. Dengan COVID-19 maka banyak masalah yang kemudian terjadi dan akan terjadi. Ekonomi yang menjadi sangat berat, produktivitas yang sangat berat, kohesi berbangsa bernegara yang juga sangat berat. Kalau ini akan berkelanjutan, Indonesia akan menjadi sangat lemah. Dan kalau menjadi sangat lemah, itu adalah sebuah trap atau sebuah jebakan, sebuah makar yang telah disiapkan untuk menjadikan Indonesia sebagai satelit dan atau sebagai pasar dan atau sebagai jajahan baru bagi kepentingan para neokolonialis dari tingkat asing. Karenanya penting betul sebelum semuanya menjadi keluar dari kendali umat gitu ya, sebelum kemudian umat semakin dibikin terpuruk dan atau menjadi semakin terpinggirkan, maka aliansi ini memang seperti disampaikan Pak Adin tadi penting untuk segera berkonsolidasi, bekerja sama dengan seluruh pihak yang mempunyai kepedulian yang sama terhadap Indonesia untuk melanjutkan Indonesia sebagaimana telah diwariskan dengan luar biasa oleh para yang saya sebut tadi sebagai hijau, jas hijau. Kita tidak boleh karenanya sekali lagi menghilangkan jasa daripada ulama, daripada umara, daripada umat, daripada ummahat, daripada para ustadzah. Dan inilah Aliansi Perempuan Peduli Indonesia diberi karpet merah gitu ya untuk berperan, dan saya yakin ini tidak akan dimubadirkan. Barakallahu fikum. Wallahu ma'akum lan yatirakum amalakum wa bil muwaffiq ila aqwamit thoriq wa nasrun minallahi wa fadlun qarib. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.